pergesekan. Namun kita akan melihat dulu Mountain Villa nampaknya sudah terlalu ramai oleh dua tim yang berlogo warna hijau. Di mana ada Vesaka Sriwijaya dan juga God of Wolf. Kalau kita ngomongin God of Wolf tadi sempat bersinggungan juga dengan tim Indonesia. Dan kali ini bahkan di Purgatory mereka harus berhadapan dengan Vesaka Sriwijaya. Sudah mulai ternotis karena ada UAV juga, posisinya sudah mulai terlihat. Tapi di arah yang berbeda, EVOS Divine harus kehilangan 2 player bahkan 3. Habis Buya, terbit letusun tim Todak mengirim EVOS Divine pulang ke arah lobby. Ya, ternyata tidak semulus di hari-hari kemarin ketika mereka bertemu dengan tim Todak. Biasanya mereka bisa mengeliminasi teman-teman Todak bahkan di posisi ke-12. Ternyata ada dendam tersembunyi daripada Todak yang memang tetap turun di area tersebut sehingga membuat EVOS harus dipulangkan di posisi ke-12. Cukup sulit untuk tim Indonesia karena salah satunya juga Vesaka Sriwijaya yang memang mereka bentrokan di Mountain Villa bersama dengan GOW. Terlihat ada setup yang memang sudah dilakukan, tapi sejauh ini kalau gue ngelihat posisi GOW memilih untuk berpindah tempat terlebih dahulu daripada mereka memaksakan untuk kontes di Mountain Villa, karena balik lagi di sana resource itu nggak terlalu banyak Kajul, jadi agak sedikit merugikan ketika mereka terlalu makan waktu cukup banyak di sana. Ya satu itu, kedua juga kalau kita lihat tadi dia kena dua Dino Killers ya, ada juga Buriram dan juga Vesaka Sriwijaya. Otomatis positioning daripada God of Wolf itu udah terpantau oleh dua tim sekaligus, nggak cukup wise kalau misalnya mereka terus memaksakan. Meskipun kalau kita melihat kali ini God of Wolf juga no way to run, mereka coba untuk cabut dengan untungnya masih ada vehicle yang bisa mereka amankan. Tapi lihat Vesaka Sriwijaya melihat adanya pergerakan dari God of Wolf yang coba untuk melarikan diri, akan coba dikejar, but somehow di arah yang berbeda, Fire Brigade kita lihat akan ada tim Expand melawan tim Onyx Olympus. Yang tadi sempat gue mention, Onyx Olympus ini punya problem di early game. Apakah kali ini Fire Brigade akan menjadi saksi bahwa Onyx Olympus sudah berhasil mengatasi masalah tersebut, atau ternyata belum ada jalan keluar dari Onyx Olympus, baby ini? Nah itu dia yang jadi pertanyaan untuk kita semua, karena balik lagi di hari-hari kemarin mereka sempat kesulitan di Fire Brigade, tapi kali ini ada ya satu player yang ter-take down harus membuka peluang daripada Onyx. Tapi lihat bagaimana Vesaka kali ini tidak akan membiarkan teman-teman daripada GOW untuk kabur. Lihat bagaimana Vesaka sudah mulai dimanfaatkan oleh dua player daripada Vesaka, tapi ingat pembagian mereka juga terlalu berbahaya, terlalu berjarak. Jika mereka mau coba melakukan team fight, gue rasa nggak terlalu worth it untuk mereka lakukan di posisi tersebut. Dan balik lagi melihat posisi daripada Onyx yang sudah berhasil mengejar satu player pada Expand. Tapi lihat Adam berpindah tempat dengan menggunakan di launchpadnya. Langsung ada peluang di pop up begitu saja. Nice sekali shotgun langsung connect terhadap satu player pada Expand. Dua player menjadi makanan mereka, tapi setidaknya Crime masih bisa di revive kembali Kajul. Nah, pergerakan yang sangat respect dari Onyx Olympus, di mana Adam di follow up oleh satu player, dan juga bagaimana mereka ketika masuk ke satu player tim Expand langsung membuka adanya Stevie dan juga Gluol. Itu adalah disiplin sekali dari teman-teman Onyx, tetap respect terhadap musuhnya meskipun yang terpantau hanya satu player. Dan ini akan menjadi keuntungan di mana pada kali ini Onyx Olympus berhasil mengepung pergerakan daripada tim Expand yang membuat akhirnya formasi dari Expand sendiri cukup berantakan. Kita lihat dari minimap itu udah mulai berantakan, satu di mana, duanya di mana, dan bahkan akan di-commit. Meskipun Lucky kita lihat sudah mengamankan satu vehicle, akan coba untuk mengupayakan regrouping, tapi tanpa disadari juga Onyx Olympus melakukan hal yang sama. Mereka melebarkan setup mereka, membagi posisi, yang mana pada akhirnya tim Expand sendiri tertutup jalan keluarnya. False kali ini berdua dengan seorang Crime. Nice banget Crime, masih bisa menambah poin eliminasi bagi Onyx Olympus, 3 poin eliminasi meskipun ada pertukaran damage. Tapi Crime masih mendapatkan follow up yang cukup cepat, baby Lee. Betul, itu dia, dan pembagian yang luar biasa yang dilakukan oleh Onyx. Mereka nggak membiarkan player sendirian, tapi at least berdua. Ada dua yang memang juga langsung ke arah Lumber Mill ke dalam sana, karena tadi ada beberapa player daripada Expand yang lari ke arah sana juga. Dan lagi kita harus tahu bahwa adanya vending machine yang bisa saja menolong Expand ketika mereka berhasil menculik satu persatu playernya. Jadi hal tersebut harus segera dihindari dan mereka memilih untuk langsung masuk ke sana. Sementara pembagian yang mereka lakukan kali ini cukup aman saja, tapi gimana caranya mereka bisa regroup dengan cukup baik sejauh ini, karena balik lagi tidak begitu terlalu aman kalau misalkan mereka memakan waktu yang cukup lama berjarak seperti ini ya Jul. Ya, dan kita melihat dari seorang Adam sendiri kali ini berganti kembali dari skill karakternya menggunakan Stevie yang menurut gue lumayan wise untuk seorang Adam
yang mana kita melihat Adam ini kan mainnya cepet ya temponya gitu kan, dan kalau misalnya dia tadi pakai Tatsuya juga udah pasti mobilitasnya lebih tinggi lagi, tapi dengan penggunaan Steffi ini adalah salah satu bentuk respect dari seorang Adam dengan mobilitas dia yang tinggi untuk maju ke arah musuh, tapi dia tetap antisipasi dengan Steffi yang dia gunakan. Tapi kalau kita lihat kali ini Fire Brigade lagi-lagi akan ada fight yang pecah, namun antara kedua tim Indonesia nampaknya Vesaka Sriwijaya dan juga Onyx Olympus. Arsenal akan diamankan terlebih dahulu oleh tim Onyx menjadi salah satu compound yang mungkin akan melindungi mereka. Vesaka Sriwijaya juga kan tadi kita sempat lihat mereka kejar-kejaran ya sama tim lain, God of Wolf gitu kan dengan menggunakan vehicle. Ada beberapa waktu yang terpakai. Namun kita akan melihat POV yang selanjutnya di mana ada tim Flash dan juga tim Famos. Tim Todak yang tadi memulangkan EVOS Divine pun masih melakukan pergerakan yang belum pasti mau ke arah mana. Sementara Onyx Olympus tembakan demi tembakan sudah mulai dibuka terhadap seorang Joel yang terlihat cukup terbuka kali ini. Setengah HP sudah mulai hilang. Namun jarak yang sangat jauh akhirnya menyelamatkan seorang Joel. Dan gak cukup wise juga kalau Onyx Olympus terus-terusan memberikan pressure menggunakan tembakan demi tembakannya. Karena itu akan membuang-buang resource dengan jarak sejauh itu. Dengan jarak sejauh itu, jadi balik lagi ketika mereka memang ragu untuk melakukan kontes, tahan aja, jangan dilanjutkan lagi. Dan apalagi Vesaka juga kedatangan tamu yaitu GOW yang sudah mulai masuk ke arah sentral. Bagaimana mereka juga sudah sadar betul dengan keberadaan daripada lawannya. Akhirnya mereka akan melakukan setup dan juga mencari informasi terlebih dahulu posisi daripada lawannya ada di mana aja. Gardu coba naik ke arah atas tapi menurutku terlalu beresiko karena itu adalah spot yang memang sangat terbuka. Oh my god, FGL sudah mulai dilontarkan ke arah depan, tapi at least mereka berhasil menculik seorang Dian. 3 player dari GOW tersisa, tapi begitu pun dengan Vesaka yang harus terculik 2 playernya. Ada Guns dan juga Gardu yang hilang. Tersisa seorang Joel di arah atas sana. Obey menghandle 1 player di bawah. Akankah Obey bisa menawan duel situation dilakukan? Bagaimana Miniso Red kali ini sudah mulai dipasang untuk melakukan setup. Tapi Joel kali ini akan bergerak ke arah vending machine karena Yadin bergerak ke arah sana. Mau coba merevive dan masih bisa untuk merevive seorang Dian. Malah Vesaka yang mengalami kesulitan kali ini karena hanya tersisa seorang Obey saja yang coba mundur mungkin secara perlahan balik lagi di posisi seperti ini. Agak sedikit berbahaya karena Obey tidak sempat untuk melarikan diri, bahkan ke vending machine pun sulit Kajul. Unpredictable ya, karena kalau kita lihat tadi sebenarnya player Vesaka itu diculiknya sama tim Buriram, dan memang itu Buriram is being Buriram gitu ya. Mereka dari Marble Works selalu bergerak untuk melakukan clearing area, salah satunya ke Pulau Sentral gitu kan. Dan kita melihat ada tim Vesaka Sriwijaya yang akhirnya pun terlihat dengan cukup jelas oleh tim Buriram, dan itu menjadi satu advantage untuk tim God of Wolf yang mana mereka ini bisa cabut untuk keluar dari pressure, dan pada akhirnya Vesaka Sriwijaya pun harus tumbang di posisi ke-10 karena memang tadi dari Buriramnya sendiri nggak ada ngasih aba-aba untuk datang gitu, nggak kelihatan, nggak ternotis sama sekali sama Vesaka Sriwijaya, sehingga Buriram dengan cukup mudah untuk mendapatkan tim Vesaka, dan tembakan yang terdengar oleh tim dari God of Wolf itu akhirnya menjadi sinyal, oh ini saatnya kita untuk pergi, karena dengan posisi mereka yang dari awal dikejar-kejar Vesaka itu membuat mereka jadi nggak sempat untuk looting resources sama sekali. Betul, itu dia. Dan posisi daripada Buriram yang memang datang yang tidak terdetek oleh Vesaka, sayang banget karena hanya sisa seorang Obey. Mau coba ke vending machine pun nggak bisa, mau coba lari pun nggak bisa, dan vehicle yang mungkin satu-satunya jalan pintas pun masih bisa dihandle ternyata oleh seorang Mosi. Kita tahu bahwa presisi aim seorang Mosi kalau ngomongin snipernya cukup on point, jadi memang agak sedikit sulit untuk bisa dihindari. Sementara Onyx mereka bermain cukup alot ternyata di area bawah lebih tepatnya. Bahkan sejauh ini pun di menit ke-9 mereka belum coba rotasi ke arah seberang karena balik lagi zona masih ada di sekitaran sana, masih cukup aman sejauh ini. Tinggal bagaimana caranya mereka bisa masuk ke zona berikutnya ataupun menyeberang lautan dengan cukup aman. Dan di depan sana adanya pun sendirian saja. Tembakan sudah mulai terdengar, artinya sadar betul diras 2 player daripada Onyx membuat Onyx berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi. Nice. Akhirnya pengecekan yang dilakukan oleh 2 player yaitu tadi Wings dan juga Zero akhirnya mampu membuat seorang pun hilang. Langsung begitu saja dan menambah poin eliminasi daripada tim Onyx Olympus. Dan seperti yang tadi sudah Baby Lee bilang, ini waktunya mereka untuk melakukan rotasi. Mini launchpad bahkan sudah mulai dibuka, dimana mereka melakukan pergerakan yang tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat juga. Mereka membaca situasi dan pada akhirnya mereka bisa masuk ke dalam zona. Ini yang dibutuhkan Onyx Olympus kalau menurut gua. Pengambilan keputusan di mana timing, kapan mereka harus masuk ke zona, kapan mereka harus meninggalkan fight yang terjadi, itu sudah harus mulai dimatangkan kembali. Dan so far masuk ke menit ke-10
ke-10 tim Onyx Olympus sudah melakukan step by step mereka dengan cukup baik ya. Gue tidak melihat adanya mistake-mistake yang seperti minggu kemarin terlalu banyak terlihat. Minggu ini tuh mereka udah sangat bagus progresnya. Iya. Dimana mereka nggak greedy, ngambil keputusan gitu kan. Dan pengambilan zona juga sudah lebih baik gitu. Namun harus lebih berhati-hati lagi karena kalau kita melihat area yang cukup terbuka kali ini dimiliki oleh tim Onyx Olympus meskipun adanya tenda darurat dan sedikit patahan yang menjadi off angle, blind spot bagi musuhnya. Tapi dari Onyx Olympus harus lebih hati-hati lagi karena di belakang belum tahu ada siapa. Oke, mereka udah clearing area belakang, tapi gimana kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada tim yang berputar dari arah sana dan bahkan di seberang pun udah ada tim Todak, Bebili. Nah itu dia, tim Todak ada di sana dan ketika mereka terlalu lama mungkin untuk menahan diri di sana dan melakukan kontes dengan tim Todak, gue rasa ini akan menjadi kerugian untuk dua tim sekaligus gitu kan, karena zona nggak ada di pihak mereka. Sementara untuk menyeberangi zona di arah depan sana, spotnya terlalu terbuka, agak sedikit berbahaya. Apalagi ini akan mengundang tim-tim yang mungkin juga ada di Brasilia bagian bawah gitu kan. Tapi Onyx masih sabar di area tersebut dan memikirkan bagaimana dan juga kemana mereka akan melakukan rotasi. Apalagi kalau gue lihat gerak-gerik daripada Crime, mereka sadar betul dengan adanya Todak di area bagian depan sana. Dan dua tim ini adalah dua tim yang cukup sulit kalau kita ngomongin secara posisi so far, Kak Jul. Ya, awareness dari tim Onyx sudah mulai ditingkatkan kembali. Tapi kalau kita lihat zona nampaknya akan bergerak sebentar lagi dan kita akan move ke arah POV yang berbeda di mana ada tim WAG dan juga tim Xpan yang sama-sama sudah mendapatkan compound yang cukup solid satu sama lain. Tapi kalau kita ngomongin teman-teman daripada WAG, kalau X-Bornya udah dapat posisi kayak gitu, ini bakalan jadi bencana buat tim lain gitu kan. Dimana vision dari X-Bornya oke banget gitu. Namun dengan banyaknya compound yang kita lihat di Brasilia kali ini harusnya akan menjadi membingungkan satu sama lain. Dan sementara itu dari Onyx yang kali ini memantau ke arah tim Bigetron. Oh my god, ini akan menjadi perang saudara. Kedua tim Indonesia yang saling bersinggungan, namun dari Onyx Olympus nampaknya akan menarik sedikit ke arah sisi kanan. Melihat teman-teman daripada Bigetron sudah masuk ke dalam compound, tapi ada Buriram United yang kali ini coba untuk memulangkan God of Wolf ke arah lobby dengan cukup cepat. Tidak ada 1 menit God of Wolf hilang begitu saja. Terlalu hati-hati karena dari awal mereka udah kehilangan banyak waktu, God of Wolf gak sempat ngapa-ngapain, akhirnya mereka pun gak bisa memberikan perlawanan yang setimpal. Sementara the next target daripada Buriram United kita akan melihat adanya Bigetron Delta dan juga ada tim WAG yang kali ini sudah mulai merasakan hawa-hawa kehadiran daripada tim Todak, Baby Ring. Ya itu dia, tim Todak sudah berhasil ataupun sukses untuk masuk ke zona berikutnya dengan aman dan juga beberapa vehicle yang mereka punya. Tapi kali ini lawan mereka adalah WAG. Lihat bagaimana tembakan terdengar tapi masih belum ada satu player pun yang terkena damage. Adanya glow melter yang sudah mulai dilemparkan terhadap WAG di arah sana. Alan terkena damage, sedikit demi sedikit mereka akan coba mundur terlebih dahulu. Apalagi di arah belakangnya ada Xpan juga yang cukup mengganggu teman-teman dari WAG. Masuk ke arah compound sana, sementara compound yang dimiliki adalah compound daripada Xpan. Artinya ada dua tim di satu compound yang sama. Aduh, agak sedikit berbahaya karena ini pun terjadi terhadap Bigetron kali ini. Keong ter-takedown tapi masih bisa di-revive kembali. Adanya 3 player yang ready ataupun mereka sudah bisa reset kembali, bahkan 4 playernya akan melakukan setup. Mereka sadar betul dengan adanya Buriram yang sudah mulai masuk secara perlahan. Mereka menguasai area bawah tersebut dan balik lagi. Compound yang mereka miliki sejauh ini tidak begitu aman. Zona akan terus bergerak dan mereka akan terpaksa untuk turun ke bawah. Jelas mereka harus bisa meluluaskan Buriram dari sekarang. Tembakan daripada Dix juga sudah mulai terlihat. Bahkan zona bergerak. Mau nggak mau mereka turun. Seperti yang gue bilang tadi, mereka terpaksa untuk turun ke bawah dan juga melakukan kontes dengan Buriram. Lagi-lagi Buriram akan coba turun dan juga mereka set up bahkan di balik pagar di depan sana membuat Bigetron sulit sekali untuk setidaknya merasa aman, untuk setidaknya bisa masuk ke zona berikutnya. Coba turun terlebih dahulu dengan banyaknya global yang sudah terpapar, bahkan dua player dan Bigetron 3 dan 4 dengan waktu yang sangat singkat. Buriram mampu memulangkan Bigetron. Cerdas Buriram, dimana kalau kita ngomongin Buriram sendiri itu kalau kita ada di dalam rumah harusnya jangan sampai ketarik untuk keluar ke POV-nya Moshi. Tapi zona tidak bisa membantu Bigetron karena adanya zona yang sudah mulai menyempit membuat Bigetron mau gak mau harus keluar. Ini Buriram nice banget, mereka sebisa mungkin nahan Bigetron sampai zonanya gerak dan memaksa Bigetron harus bersinggungan dengan zona. Sakit banget zona kita yang kelima kali ini, makanya pada akhirnya Bigetron pun harus terkikis oleh zona juga. Dan kita akan lihat Buriram United kali ini langsung saja dengan Wasana terkena Drill of Battle dan membuat dirinya pun harus jatuh. 2 player sudah hilang masuk ke area tim Famos, namun ternyata oh my god,
Arjuna masih bisa untuk mencuri satu player dari sedikit celah yang terlihat. Misalkan satu orang saja tim Expat Tunggang Onyx Olympus kali ini masih mampu menghalau tim-tim yang coba masuk trapnya. Knockdown, tidak ada bala bantuan sama sekali. Posisi yang tidak menyenangkan untuk tim Kodak membuat tim Kodak kali ini harus bersukarela untuk menerima hujan peluru daripada tim Onyx Olympus. Buriram United pun tumbang di posisi kelima. 4 tim tersisa kali ini kita masih memiliki tim Onyx, tim Indonesia yang memiliki posisi yang cukup baik. Vamos coba untuk datang, tapi kita lihat Sky Mavcat dengan M79-nya berhasil menemukan tim Vamos. 2 tim tersisa, nampaknya kali ini seorang Krillin akan coba untuk memberikan distraksi. 1 orang tumbang dari tim Onyx, sayang sekali akan coba untuk melakukan reviving. Seorang Cry masih sempat untuk diselamatkan, tapi kita akan mencetak Zero mampu maju arah depan. Bantuan dari Tiba juga mampu membuat tim Onyx Olympus kembali utuh. Utility sudah mulai dikirimkan ke arah depan. WAG masih menunggu momentum, tapi kita lihat banyak sekali spam eksplosif yang diberikan oleh Onyx Olympus. Adanya satu player yang kuat, Krillin yang tumbang. Keunggulan jumlah dimiliki oleh Onyx Olympus. 1 poin eliminasi landmine ternyata berhasil membuat Onyx terbuka jalannya untuk masuk ke WAG. Sementara Expor lindung di balik untuk batang pohon, tapi kita lihat Zona Surabaya bergerak akan coba untuk memberikan pressure, tarik ke arah atas. Ada juga Casey yang menempel, 1 orang lagi tumbang hingga sisa 2 player saja dari WAG. Keunggulan masih dimiliki oleh kawan-kawan Onyx Olympus meskipun Zero pun harus ditukarkan, namun masih bisa untuk ditahan karena 3 player tersisa. Adam maju ke depan, nice banget. Cyrus berhasil dihilangkan, last man standing kali ini dari WAG, dan ini dia akan menjadi booyah untuk Onyx Olympus. Yes, itu dia Onyx berhasil mendapatkan booyah setelah sekian lama perjuangan mereka untuk menang.